Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Mari kita baca doa bersama-sama sebelum kita lanjut ke materi sholat gerhana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidani ilma warzuqani fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Baik, kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan materi sholat gerhana. Sholat gerhana ada kalanya sholat khusuf, ada kalanya sholat khusuf. Lah, sholat gerhana bulan ataupun bisa disebut dengan sholat khusuf itu adalah sholat gerhana yang dilakukan saat terjadi gerhana bulan, ketika bulan berada di belakang bumi. Sedangkan sholat matahari ataupun sholat khusuf itu dilakukan saat terjadi gerhana matahari ketika matahari berada di belakang bumi. Tanda-tanda kedatangan gerhana. Gerhana bulan. Bulan berubah menjadi merah tua atau coklat. Kemudian tanda-tanda yang kedua, terjadinya kedua purnama atau full moon pada satu bulan kalender. Yang ketiga, posisi bumi di antara matahari dan bulan. Kemudian saya akan menerangkan tentang tanda-tanda kedatangan gerhana matahari. Yang pertama, tanda-tandanya adalah terlihat cincin api pada bagian matahari yang masih terlihat. Yang kedua, terjadinya kedua ambyar atau new moon pada satu bulan kalender. Dan yang ketiga, posisi bulan di antara matahari dan juga bumi. Hukum sholat gerhana ini adalah sunnah muakkad, bisa disebut sangat dianjurkan. Pelaksanaannya disunnahkan secara berjamaah, tidak boleh munfarid ataupun sendirian. Meskipun demikian, sholat gerhana boleh dilakukan secara munfarid. Waktu pelaksanaan selama terjadinya gerhana, baik matahari ataupun bulan. Sholat khusuf dilaksanakan pada waktu mulai terjadi gerhana matahari sampai saat matahari nampak utuh seperti semula. Sedangkan sholat khusuf dilakukan pada saat gerhana bulan sampai bulan kembali nampak utuh. Tata cara sholat gerhana. Baik, kita lanjut pada tata cara sholat gerhana. Yang pertama yaitu harus berniat. Niat itu wajib dilakukan di dalam hati, tapi ketika diucapkan oleh lisan ini hanya sunnah. Niat sholat gerhana matahari. Usolli sunnatal kusufi rok'ataini makmuman lillahi ta'ala. Aku berniat sholat gerhana matahari 2 rakaat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Ini adalah niat sholat gerhana matahari. Niat sholat gerhana bulan, usolli sunnatal khusufi rok'ataini imaman lillahi ta'ala. Ini adalah niat dari sholat gerhana bulan dan juga sholat gerhana matahari. Kemudian membaca Al-Fatihah. Ya. Yang ketiga adalah membaca Al-Fatihah dilanjutkan dengan surah atau ayat di dalam Al-Quran.
Yang keempat adalah ruku. Yang kelima berdiri dari ruku, dilanjutkan membaca surah Al-Fatihah, dilanjutkan membaca ayat atau surah di dalam Al-Quran. Yang keenam adalah ruku kedua, dan ketujuh iktidal. Yang kedelapan adalah sujud 2 kali. Yang 9 berdiri untuk rakaat kedua dengan tata cara yang sama pada rakaat pertama. Nomor 10 diakhiri dengan salam, dan yang ke-11 harus ada khutbah terkait gerhana. Hal-hal yang perlu dilakukan saat sholat gerhana, yang pertama harus menjaga kebersihan, baik kebersihan tubuh, kebersihan tempat pelaksanaan sholat. Jadi harus bersih, harus suci dari hadas dan juga najis. Bukan hadas, harus suci dari hadas dan juga najis. Yang kedua, tidak mengganggu orang lain. Yang ketiga, khusyuk. Catatan penting tentang sholat gerhana. Nah, ini catatan penting: berkumpul di masjid, yang pertama. Yang kedua, berzikir dan membaca Al-Quran. Yang ketiga adalah fenomena alam yang indah. Dari keterangan sholat kusuf ataupun sholat khusuf ini, mungkin ada yang perlu ditanyakan atau kurang dipahami. Baik, kalau tidak ada yang perlu ditanyakan lagi dan tidak perlu untuk dilanjutkan, cukup pertemuan pada hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.